tidak stabil atau pelin-pelan, Ustaz. Contohnya beberapa saat mungkin merasakan ingin menikah yang menggebu-gebu. Mungkin sesaat takut untuk menikah. Beberapa saat melakukan hal baik yang wajib menurut agama serta sunnahnya. Namun terkadang juga goyah dengan imannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menemukan makna kehidupan di era modern seperti ini? Serta bagaimana Islam memandang konsep self-love and self-improvement yang banyak dibicarakan soal ini. Sama izin lagi ya Kak, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua ataupun mama yang sering menanyakan bab jodoh. Mumpung ada mama saya di sini. Oh, ada ibunya di sini. Oke, ya. Keinginannya berubah-ubah dalam waktu yang singkat dan ekstrim banget. Tiba-tiba pengen ngafal Quran. Tiba-tiba pengen umroh. Besoknya pengen ke Seoul. Berubah drastis dari Mekah ke Seoul. Gimana? Pertama, teman-teman, niat itu ada dua. Ada yang namanya khawatir. Khawatir, bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, kuatir. Aslinya khawatir. Kha dan to. Cuman kan kita susah bilang kha ya. Apalagi to, jadilah kuatir. Walaupun maknanya beda. Apa itu khawatir? Dalam bahasa Arab, khawatir itu artinya niat yang berubah-ubah. Pengen ini, besok pengen itu, lusa pengen apa lagi, lusa pengen apa lagi. Banyak banget keinginannya dan berubah-ubah, gak pernah netep. Itu namanya khawatir. Itu gak jadi pahala. Sedangkan niat yang jadi pahala namanya azam. Jadi ada kata azam. Fa'idha azamta. Kalau kamu sudah berazam, apa itu azam? Niat yang kuat. Pengen jadi hafiz. Mulai deh merintis ngafal Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Walaupun Al-Kafirun ujungnya agak bingung nih. Muter aja la abdu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abudtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun. Muter aja di situ. Kalau ternyata dia meninggalnya pas dia baru selesai juz amma, juz 30, tapi dia berazamnya 30 juz, maka pahalanya menghafal 30 juz. Karena kenapa? Innamal a'malu binniat. Tapi niat yang mana? Niat yang azam, bukan niat yang khawatir. Bedanya khawatir tuh nggak dituangkan dalam bentuk ikhtiar, cuman pengen doang gitu. Kalau azam sudah ikhtiar, cuman nggak berhasil. Maka berazamlah menjadi hafiz-hafizah. Dengan syarat belajar mulai ngafal pelan-pelan. Nggak tahu nanti jadinya selesai atau enggak. Pokoknya serius aja dulu ngafal semampu kita kan ya. Tapi jadinya pas meninggal dapat 1 juz, dapat 2 juz, dapat 3 juz, 30 juz. Karena kalian sudah berazam. Pengen umroh, nabung. Sebulan 100.000, sebulan 1 juta, sebulan sekian. Nggak dapat nih hajinya atau umrohnya, apalagi haji gitu kan. Sampai kalian meninggal nggak bisa haji, karena uang tabungannya nggak cukup, maka kalian sudah haji. Itu dahsyatnya nih niat. Makanya kata pelin-pelan ini saya pengen kita merubahnya, coba pelin-pelan khawatir dirubah menjadi azam. Bedanya apa? Azam itu sudah jadi ikhtiar, udah dilaksanakan walaupun belum sempurna, walaupun belum selesai, tapi udah dilaksanakan semampunya. Apapun kebaikan yang kalian inginkan, lakukan dulu aja. Jangan tunggu siap, ideal, jangan, lakukan dulu aja. Kalaupun gak jadi, tetap dapat pahala yang utuh 1. Kalau jadi 10. Jadi kalau kalian hafal Quran 30 juz, jadi 300 juz. Kalau kalian hafal Quran 30 juz, jadinya 1 juz, 30 juz. Jadi tetap disebut hafiz. Insya Allah dapat semua kebaikan hafiz Al-Quran. Begitu juga amal-amal yang lain. Pengen qiyam, pengen tahajud, udah disiapin segala macam. Bahkan sebelum tidur doa, ya Allah pengen tahajud, bangun-bangun duha. Udah tahajud malam itu. Selama kalian serius. Udah nyiapin ini, nyiapin itu, alarm sampai 10. Terus tidurnya lebih awal. Kemudian gak terlalu kenyang sebelum tidur. Udah sholat sunnah dulu sebelum tidur. Doa, ya Allah bangunkan tahajud. Tapi qadarullah bangunnya duha jam 9. Tahajud. Pengen baca Quran 1 hari 1 juz. Sibuk banget. Udah baca nih, dapat 2 lembar, 3 lembar. Tapi karena kedistract dengan berbagai macam amanah dan kesibukan, hari itu 1 juz. Itulah dahsyatnya niat azam. Jangan khawatir. Kemudian, apa sih makna kehidupan dalam Islam? Bagaimana Islam memaknai self-love atau self-improvement, self-reward dan segala macam, me time.
Sebetulnya itu ada pembahasan khusus ya di sharing time tentang masalah self love. Semoga suatu saat kita bisa bahas lebih dalam. Tapi ringkasnya adalah semua itu ada haknya. Setiap persendian kita ada haknya. Sampai Nabi mengatakan setiap persendian manusia itu ada hak sedekah. Jadi kita harus memberikan haknya masing-masing. Sedekahnya tangan kita apa, sedekahnya pikiran kita apa, sedekahnya mata kita apa, semuanya ada haknya. Baik dalam bentuk amal soleh maupun dalam bentuk reward, kayak istirahatnya. Waja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Arti pakaian itu rehat. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu kan bab-bab self love, self reward, me time. Apalagi nanti self improvement. Nanti Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan value diri kita. Itu ada banyak sekali pembahasan tentang itu. Tapi singkatnya adalah Islam menghargai hak setiap segala sesuatu. Hak orang lain, hak keluarga, hak diri kita, bahkan hak orang yang kita benci sekalipun atau musuh kita sekalipun. Apa hak dia? Adil. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Jangan gara-gara kalian benci sama satu kaum maka kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Itu hak mereka, apalagi diri kita sangat dihargai oleh Islam. Bagaimana cara menjawab orang tua yang suka nanya jodoh kapan nikah? Setelah punya anak, setelah menikah kapan punya anak? Setelah punya anak kok nggak mirip sama kamu? Ada aja pertanyaan. Saya gampangnya anggap pertanyaan itu sebagai doa. Begitu ditanya, alhamdulillah didoain. Makin sering ditanya, makin sering didoain. Dan jangan terlalu hard feeling. Ketika nanya kayak gitu, nggak selalu maksudnya nuntut, nggak selalu maksudnya itu marah, nggak selalu maksudnya membandingkan. Kadang maksudnya khawatir. Saking sayang, jadi nanya. Sama kayak saya ke anak misalnya. Udah makan kak gitu. Karena saya pengen, biasanya kan kalau bapak tuh nanyanya makan ya. Udah makan, uangnya cukup. Kan gitu kan pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak lah ya. Itu tuh bukan karena saya pengen mengaudit dia. Ketika saya tanya uangnya cukup kak, bukan mau audit. Bukan saya mau dapat laporan uang kemarin gimana laporannya. Bukan, khawatir aja. Jangan-jangan dia diam-diam uangnya gak cukup. Jangan-jangan dia belum makan. Jangan-jangan ini. Jadi coba lihat dari POV orang tua. Karena saya juga orang tua, sering banget orang tua itu agak bawel karena khawatir, karena sayang. Tapi orang tua juga harus mengerti. Jangan sampai kita terlalu sayang bikin anak kita gak nyaman. Dua-duanya harus saling sama-sama saling mengerti. Tapi dari POV anak, lihat itu sebagai kasih sayang. Lihat itu sebagai doa. Insya Allah gak akan jadi baper karena itu. Allahu a'lam.